Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Podcast Radar Jogja, Podcast Main Bola. Masih dengan saya Bahana dan juga dua narasumber kita. Ada wartawan olahraga Radar Jogja, Rizky Wahyu atau biasa disebut dengan Mas Kopong, dan juga ada Pak Nanto. Kali ini kita akan membahas soal PSS Sleman, di mana di tangan pelatih baru Peter Hoekstra meraih hasil minor melawan Malut United 1-0 ya, lewat gol Maximo Martinez atau Cino ya. El Cino. Baru masuk 2 menit sudah bikin gol di menit ke-68. Dengan kekalahan ini PSS tidak beranjak dari zona degradasi, masih di peringkat ke-17, tepat di atas Persis Solo. Ini memang akan menjadi PR bagi PS Sleman dan juga Peter Hoekstra untuk bisa bangkit dari zona degradasi. Langsung saja ke Pak Nanto dulu nih. Gimana Pak hasil evaluasi PSS Sleman lawan Malut? Ya, Bah. Jadi seperti kita bicarakan kemarin ya, kita prediksi kemarin, kita ekspektasinya itu belum tinggi lah. Karena ya kita tahu yang namanya pelatih baru itu kan harus adaptasi dan menyiapkan tim dalam jangka waktu yang mepet ini bukan hal yang gampang. Ini proses adaptasi saya lihat. Maksudnya kemarin mainnya sudah berubah. Kalau bisa dibilang ini perubahannya cukup drastis dari cara mainnya. Cara mainnya PSS Sleman ini mereka agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya ini agak pragmatis kan. Ya. Kemarin di babak pertama terutama itu ball positionnya itu jauh lebih tinggi Sleman dibanding dengan Malut yang tuan rumah. Nah, ini mungkin pengaruh dari impact dari Peter Hoekstra ini, maksudnya Peter Hoekstra. Karena di beberapa jumpa pers sebelumnya ya Bang ya, beberapa interview kan Hoekstra ini memang bertekad untuk mengubah gaya bermain dari PSS Sleman. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara dia. Nah, gayanya Hoekstra ini dia kan kuat dengan ball position gitu. Nah, ini mungkin di pertandingan kemarin ya kita baru melihat awalnya saja gitu. Awal saja bahwa apa yang dimaui oleh Hoekstra agar ball position dari PSS Sleman ini kuat, ini sudah tersaji. Hanya saja keberuntungan belum berpihak ke PSS gitu kan. Cuma ini ada perubahan. Ada perubahan dan susunan pemainnya juga agak berubah ya kan. Sudah beberapa masuk. Hamisi itu kelihatan masuk dari awal ya, meskipun dia harus cedera ya, dua pemain karena benturan kepala ya. Tapi kita melihat semuanya kan perubahan mendasar dari gaya mainnya sudah ada. Hanya saja ini ya pelan-pelan, ini masih dalam taraf adaptasi itu Pak. Jadi nggak gampang karena pemain juga harus menyesuaikan diri. Dan juga Hoekstra ini juga masih mencari kan, kira-kira pemain mana sih yang cocok dengan gayanya, karena nggak semua pemain ini cocok dengan gaya dia. Nah, ini yang lebih sulit lagi karena pemain-pemain ini bukan pemain pilihannya dia gitu. Jadi dia datang pemainnya sudah ada. Mungkin ya agak sedikit disayangkan, kemarin kita harapannya imbang itu sudah bagus. 3 poin ya kan. Nah, cuma bisa menahan 0-0 sampai babak pertama ini ya juga alhamdulillah gitu kan. Karena siapa sih yang berekspektasi PSS kemarin menang? Saya pikir mungkin 0,0 sekian persen lah ekspektasi di luaran sana yang menginginkan PSS beranggapan bahwa PSS bisa menang di kandang Malut kan. Ya ini cukup, tapi hasil ya tetap hasil. Ini cukup merugikan juga. Yang paling kentaris saya lihat di sisi pertahanan mungkin ya, mereka cukup disiplin ya. Betul. Kleberson, Fahrudin dan Kevin Gomez ya. Dan mereka tidak Aston lagi, tidak asal tendang, asal buang bola gitu enggak. Tapi kan mereka coba build up dari belakang. Nah ini sebuah hal yang cukup sulit bagi pemain juga kan, karena mereka harus kuat dalam pegang bola.
Ya itu bah begitu. Untuk Mas Kopong, Betinho masih jadi pemain inti. Iya. Kamu nulis waktu itu ada rencana Betinho akan pulang kampung ya? Belum. Rencana. Ada isu dia akan Oh iya, isu ada. ada isu pulang kampung. Isu Ternyata ada. di tangan Peter Husra dia jadi masuk starter dan kalau saya lihat sih dari penilaian ya lumayan lah. Lumayan Dia sekarang. bermain cukup baik. Apakah ini menandakan bahwa kondisi psikologis Betinho sudah mulai berangsur pulih nih? Nah, itu kurang tahu, Mas. Tapi kalau dengar-dengar info itu, info mau ke timnya lama itu kayaknya hoax gitu. Oh, hoax ya. Hoax. Hoax. Kayaknya hoax. Nah, kamu kok bisa itu Belum, Pak, aku belum. Itu cuman info-info di medsos itu, Pak. kamu bisa mengatakan itu hoax itu bagaimana? Itu Dari sudah ada ini apa namanya? klarifikasi. Ada ya salah satu media sosial PSS fans itu. Mm-hmm. DM atau apa gitu, klarifikasi ternyata hoax. Oh sorry, yang saya edit waktu itu memang punya Satria, sorry. Dia dapat info dari media sosial ya. Memang ada isu bahwa Betinho akan pulang ke negaranya di Brazil. Ya, timnya Brazil. Mungkin dia agak sedikit khawatir dengan pelatih bukan dari Brazil ya kan. Ya. Nah, kalau kondisi terakhir dari PS Sleman sendiri setelah kekalahan ini seperti apa, Mas? Oh. Artinya kan ya benar Pak Ananto tadi, ini kan ya Peter Hustra mau tidak mau kan baru seminggu ya Mas ya. Ya. Baru proses adaptasi nek. Kalau cara dulu saya di teater baru memahami naskahnya. Memahami naskah yang akan dipentaskan. Pemain-pemainnya. Oke. Wis winter ini. Baru memahami, belum masuk ke ranah apa namanya nanti acting Prakteknya, dan eksekusinya. belum masuk. Nah ini baru memahami tim ya, baru seminggu mau gimana. Cuman kan kata Peter Hustra ini ya ini sudah termasuk lumayan bagus karena apapun itu pemain sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tetap mengapresiasi lah. Walaupun kalah ya mau gimana lagi ya, ini tidak bisa tidak bisa ada yang disalahkan toh. Ya, memang mungkin cukup berat ya karena harus lawan Malut ya. Malut Penalti juga kan, ya. dengan Malut yang sedang dalam tren positif kan. Ya. Ini kan juga sangat susah. Ada perubahan, saya lihat memang ada perubahan formasi mendasar ya, terutama kalau lihat dari line up-nya itu memang Vico agak ditarik Ke tengah, jadi striker tengah. ya, striker ya. Enggak, jadi tengah. Tengah. Betinho Jadi nomor 10 lah Nomor 10 kayak ya. Jadi playmaker. mereka hanya gitu. membutuhkan satu striker ya Pak ya itu ya. Tokantin yang Tokantin didorong ya. maju. suruh maju. Abduh malah maju sekarang. Wing jadi wing gitu. Aku dan Dion. Vigo, kanan Vigo. Dion depannya Mas. Ya depannya di sisi kanan ada Vigo juga. Ada di Vigo. depannya, Vigo Ben. ya Pak Nanto, dengan hadirnya Peter Husra sendiri melihat ada perubahan skema ya. Hal yang paling menonjol itu apa Pak yang terlihat dari para pemain PSS Sleman sendiri? Ketenangan ya. Ketenangan, tidak terlalu buru-buru dalam melepas umpan, dan kemudian ada pergerakan antar pemain ini meskipun masih minim, tapi sudah ada perkembangan. Jadi pemain ini tidak stay aja berhenti gitu kan, tapi mulai coba kalau ada teman yang pegang bola, mereka coba melakukan gerakan. Tidak hanya 1-2 pemain yang bergerak, tapi beberapa pemain bergerak. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar pemain yang pegang bola ini punya opsi yang banyak untuk melepas umpan. Nah, hal seperti ini harus dilakukan. Karena apa? Sepak bola sekarang itu sepak bola pressing. Nah, kemarin Malut itu juga melakukan pressing yang cukup ketat. Mereka ingin sekali mengambil 3 poin dari tamunya dari PSS ini, sehingga mereka dari babak pertama itu coba untuk pressing ke atas. Tapi ternyata pemain-pemain PSS ini juga sudah mulai tenang, maksudnya tidak asal tendang bola, tidak asal buang, tapi mereka juga begitu dapat bola, mereka tidak langsung penetrasi, langsung kirim bola ke depan, tapi coba positioning dulu, mereka coba pegang bola, mengatur ritme permainan, sehingga mereka mencegah jangan mudah kehilangan bola. Itu yang paling penting. Nah, hal yang masih kurang kemarin ya kata Kopong tadi, karena ini masih sangat awal sekali. Masih sangat awal. Ini kalau saya melihat ini kayak timnya Seto saat dia musim lalu pegang PSS. Ini sebenarnya dari belakang, tengah ini sudah oke mainnya. Cuma eksekusi di depannya ini yang masih mungkin intinya apa ya? Ilmu yang diterapkan, apa yang diserap dan juga yang diserap oleh pemain ini baru
pada sebatas di lini belakang, build up sampai lini tengah, position. Kemudian nanti PR-nya ini nanti finishing mungkin kan. Karena ini kan waktunya mepet sekali. Praktis Hustra ini pegang berapa hari kan? Seminggu tuh, Pak. Seminggu kan. Seminggu datang dia kan berapa kali latihan aja kan. Kan paling enggak dia ya praktis dia paling tiga latihan kan, 3 sesi latihan kan. Ya benar, ini 3 ini kan dia harus fokus dulu. Harus fokus dulu di fundamental dari possession ball yang dia inginkan di PSS ini. Ini yang dia tanamkan dulu gitu. Nah, mungkin nanti terakhir mungkin ya itu eksekusi di depan gawang. Kemarin banyak sekali ya peluang-peluang, maksudnya bukan peluang yang harusnya bisa dimatangkan dulu. Ini banyak yang terbuang, terutama crossing dari sayap, dari flank ini kayak kemarin si Dion itu punya posisi yang bagus untuk melakukan crossing, lah dilalah crossingnya masih mencelat gitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan lagi mungkin nanti kedepannya Hustra akan memperbaiki ini gitu. Jadi ini terlihat sekali kalau pemain-pemain PSS ini belum terbiasa, terutama yang di lini depan. Gitu. Jadi dan yang kedua kualitas pemain ya mungkin stoknya cuma itu. Kemudian di depan ini kita juga belum melihat kan pemain depan yang sangat klinis di depan kecuali si Tokantin kan, baik Cirinho, Cardoso, Hoki, semuanya juga masih tampil belum memuaskan sebagai seorang pemain depan loh. Ya kita jujur aja, 3 pemain ini kan sangat minim kontribusinya di pertandingan terakhir. Padahal tugas mereka ini apa sih kan, bikin gol. Ya kan. Sudah dicoba saat Masola pun sudah dicoba beberapa posisi, cara main seperti itu tetap nggak klinis gitu loh. Nah ini mungkin PR-nya tadi. Ya kita berharap kedepannya dengan materi yang seadanya ini, Hustra ini bisa memanfaatkan kondisi ini. Mungkin dia kan pelatih pengalaman, dia punya cara lah. Kalau dia punya stok pemain seperti ini, nggak mungkin dia akan memainkan dengan gaya seperti ini, gitu kan. Maksudnya gaya eksekusi seperti ini. Tapi kalau bagi dia, karena dia filosofinya memang senang pegang bola, posisi bola yang lama, dia pasti akan fokus ke itu dulu. Setelah itu selesai dan pemain sudah paham gaya mainnya, udah nanti dikembangkan tinggal ke depannya ini. Ya, tapi waktunya ini kan mepet sekali. Ini tinggal berapa pertandingan? 11, Pak. Paling tidak PSS itu harus 7 pertandingan ini nggak boleh kalah. Kalau memang ingin lolos dari degradasi ya 7 pertandingan ke depan ini nggak boleh kehilangan poin. Itu karena persaingan juga di papan di atasnya PS itu poinnya tidak terlalu jauh ya. Sisi 2 poin, 3 poin kalau nggak salah itu kan. Dan di bawahnya ini kan juga ngintip-ngintip kan. Saling sangat mepet sangat tipis sekali posisi poinnya. Tapi kan ke depan itu kan masih ada klub-klub raksasa papan atas Mas lawannya. Ada klub-klub papan atas masih juga. belum lawan Persib itu. Ya Persija. Persebaya sudah. Sudah. Persib ya paling ini. Berdewa. Saya nyambung penyan Kopong yang belum terjawab Pak Ananto. Kan ya Bettino lah, Bettino ini kan memang banyak disorot ya, terutama oleh netizen itu. Bettino anak kesayangannya, inilah itulah. Kalau lihat kemarin tangan Peter Hustra sendiri, apakah ada perubahan cara main Bettino sendiri? Saya pikir belum banyak berubah. Maksudnya karakter dia juga masih seperti itu, dan dia juga masih sering salah umpan, terutama di babak kedua. Kalau di babak pertama oke lah, dia mungkin ekspektasi dari si Hustra ini cukup puas di babak pertama. Cuma di babak kedua ya mungkin karena kondisi staminanya juga sudah mulai turun gitu. Apalagi dia umurnya kan ternyata nggak muda lagi ya, Pong ya. Nah ini yang mungkin jadi pengaruh itu. Dan Vico yang biasanya main 90 menit kemarin juga ditarik. Ya karena ya ini bedanya dengan Mazzola. Dia tuh Hustra ini nggak segan mengganti pemain kalau memang fisiknya sudah menurun. Meskipun pemain ini punya kualitas skill yang bagus dan tapi bagi Hustra ini mungkin
fisik ini menjadi hal yang sangat penting. Sehebat apapun teknik kemudian individual ability dari pemain itu kalau nggak ditunjang dengan fisik yang kuat juga sulit juga berkembang di lapangan. Malah dia nanti juga akan membebani tim secara keseluruhan kan. Karena tim ini kan harus bermain kolektif. Apalagi dengan ball position yang tinggi ini kan. Jadi semua pemainnya harus fit. Kalau misalnya ada pemain yang performanya menurun, fisiknya menurun, ya harus segera diganti. Kalau enggak ya dia akan menjadi beban kan. Beban dari permainan kolektif ini. Sehingga kemarin kan banyak sekali pergantian. 6 kali pergantian dan boleh 6 kali ini boleh pergantian karena apa? Karena ada satu pemain yang cedera di kepala. Si siapa namanya? Si Hamisi sehingga kedua tim kebetulan dua-duanya juga ya ganti bisa melakukan pergantian 6 orang kemarin. Nah, ini kemarin juga sempat ditanyakan kita juga kaget kok ini 6 kali pergantian. Ternyata ada aturannya kalau memang ada salah satu pemain yang cedera kepala boleh diganti 6 pergantian pemain. Mungkin itu. Ya. Kopong, ke Kopong. Kamu ngelihat latihan pertama PSS Sleman di tangan Petrus, ada nggak perbedaan dari cara Husra melatih perbedaan antara Mazola dan juga Husra sendiri? Dan apa sih yang diinginkan apa yang Husra ingin tekankan kepada para pemain untuk laga-laga selanjutnya ini saat latihan pertama itu? Kalau latihan mesti ada perbedaan ya Mas ya. Pas pertama latihan datang itu kan ya biasanya kan kalau ya sing pengalaman kau sing tak delok ya, yang aku lihat ya. Nek masuk lagi langsung permainan besar ngono kan lho. Langsung game, langsung besar semua main ngono Pak. Kemarin itu Peter Husra tuh setengah lapangan, seperempat paling malah seperempat lapangan itu. Nah, itu ya seperti itu terus belum main secara komunal. Nah, itu. Nah, terus kalau yang ditekankan sih ya pengen targetnya ya pengen ini sih membawa PSS jauh dari zona degradasi. Ya, terus kamu tanya nggak, Bong? Kenapa kok dia main melatih dengan lapangan kecil-kecil itu? Kamu tanya. Tanya, Pak. Nah, besok ditanya. Iya, Pak. Berarti memang sudah ada impact Pak cara bermain dengan penerapan di lapangan ya dari bola kaki ke kaki itu kan. Targetnya seperti itu kan. Ya karena kalau jadi begini, kalau kita ingin tim ini punya ball position yang tinggi, itu harus memainkan bola-bola yang pendek. Dan posisi pemain itu jangan terlalu jauh. Kata orang bilang itu bermain compact, compact gitu, baik secara defense, waktu build up menyerang atau saat menekan di pertahanan lawan. Jadi karena pemain-pemain ini harus posisinya tidak boleh jauh, makanya saat latihan biasanya pelatih itu memakai ruang-ruang sempit, sehingga pemain itu tidak terbiasa melakukan umpan jauh atau long ball. Karena saat pelatihan itu pasti diinstruksikan pelatih pakai bola pendek, pakai bola bawah. Nah, nanti di situ pemain itu akan dipaksa untuk bergerak dalam ruang-ruang pendek ini. Karena ruang pendek ini kan sulit gitu. Makanya kalau ini terbiasa, nanti waktu kita main secara game yang lebih besar di 11 lawan 11, karakter ini akan terbawa. Jadi memang ini harus dibiasakan. Dan kemarin dalam mungkin 3 atau 4 hari pelatihan impact-nya sudah mulai terasa, terutama di babak pertama. Kalau di babak kedua setelah kegolan itu sudah mainnya pragmatis, lebih ke pragmatis. Kembali lagi karena apa? Ya kita untuk mengejar poin kan, mencari gol waktu itu, sehingga semua striker dimasukkan semua. Yaitu pragmatis. Kemudian dia juga berani menarik si Gomez. Memasukkan striker. Intinya apa? Bahwa ini dia mengurangi satu pemain di belakang dan menambah pemain di depan. Sehingga apa tujuannya apa? Terus menekan gitu. Meskipun itu juga sempat riskan ya, karena ada satu serangan. Lagi-lagi si Cino ini dapat peluang, tapi untungnya nggak bisa gol.
Cuma memang golnya kemarin memang gol yang terskema dengan baik dan pertahanan PSS ini agak sedikit lemah. Ya. Nah ini yang harus dilakukan dan bermain dengan kompak seperti yang Kopong lihat itu nggak mudah karena saat kita bermain-main di ruang pendek, ruang sempit, kalau kita nggak banyak bergerak, kita nggak coba untuk mencari ruang gitu kan, padahal ruangnya itu juga sempit, ini sulit juga. Nah ini pemain memang dipaksa untuk itu dan ya babak pertama kita bisa lihat posisinya lebih tinggi. Nah, tapi di babak kedua mungkin karena fisik ya dan gaya main seperti ini memang menguras fisik. Karena apa? Begitu kita melakukan kesalahan, bola itu akan dipegang oleh lawan dan kita dipaksa untuk segera merebut bola itu. Ya, namanya sepak bola memang kan kalau kita kehilangan bola langsung harus kita rebut. Jangan dibiarkan lawan ini lama-lama menguasai bola. Bisa bahaya gitu. Ada kabar pemain cedera Bang kemarin? Belum ada. Ada informasi apa lagi terakhir dari manajemen atau menteri pelatih? Belum ada informasi apapun sih ya, hari ini libur ya Mas ya. Oh gitu. Nah mungkin besok atau lusa akan latihan lagi. Persiapan puasa ini kapan lagi kita main? Tanggal berapa ya? Saya cek dulu ya, lagi ngecek data ini. Ini bukan main HP, ngecek data. Bahasanya ada update nih. Tanggal 3 Maret ya? Lawan Barito. Oh Barito ya. Mainnya di manaan? Kayaknya iya Pak, kayaknya. Tapi saya mendengar kabar kalau nggak salah itu habis lebaran ya Pak nggak? Urusan penggunaan Maguwo ya. Tapi kalau di LIB sini sih sudah di Maguwo, tapi gitu. Tapi belum tahu sih. Kayak nggak salah Kementerian PUPR akan berencana sih habis lebaran sudah bisa diverifikasi ya. Kemarin kan PUPR habis ngecek ya Mas ya. Habis lebaran. Ini kan baru proses serah terima. Renovasi lagi Pak. Renovasi lagi. Renovasi susulan. Enggak apa ya jenenge? Pembenahan sing finishing ngono lho gitu ya. Jarene apa piye ngono kae. Gitu. Persapan itu. Resapan lapangan. Ya mungkin untuk mengantisipasi seperti Jati Diri ya. Semarang itu setelah diserah terimakan malah hujan aja banjir lapangannya itu nggak terkenal lagi, itu udah banjir gitu kan. Bukan terkenal lagi banjir itu dan itu kan memalukan, maksudnya ya seperti itulah. Jadi ya kita harapan segera main di Maguwo kan, agar supporter juga tidak begitu jauh ke Solo. Terus dari supporter sendiri gimana Pong dengan adanya perombakan tim ini, terutama pergantian pelatih? Ya agak sedikit lega sih supporter. Tapi kan masih ada suara-suara katanya manajemen juga perlu dirombak katanya. Ya, itu ada kalau itu selalu Pak di medsos itu selalu seperti itu Pak. Oh gitu. Selalu seperti itu dan kemarin kan juga latihan pertama Peter Hustra itu kan banyak teman-teman supporter yang datang juga melihat bagaimana cara melatih dan sebagainya. Pas mau pulang itu mereka mempertanyakan segala sesuatu ke Pak Manajer, dilalah Pak Manajer juga di situ. Oh gitu. Apa saja yang mereka tanyakan? Ya terkait keseriusan tim loh Pak, keseriusan tim dan sebagainya. Ya ini ya 4 kali kalah terus 6 kali ini. 6 kali ini yang ke-6. 6 kali ini yang ke-6. 5 atau 6 ini? 6 ya. Ini rekor sendiri gitu. Nah, itu makanya keseriusan tim bagaimana? Keseriusan manajemen lagi kan yo piye ya kaya musim wingi Pak. 3 kali ganti pelatih. Kita ngomongin ini deh, kita bicara soal UTAT ini tim papan bawah nih Pak Ananto. Bahwa di atasnya PS Sleman tuh ada Madura dengan nilai 21, Semen Padang 21, PSS Semarang 22 dan Barito Putra yang akan menjadi lawan besok ini ada poin 22. Nah, ini kan artinya kan kunci kita mengalahkan seandainya PS mengalahkan Barito itu poinnya bisa 22 dan otomatis bisa keluar dari. Nah, ini gimana Pak peluang dari papan bawah, tim papan bawah itu? Ya, ini menarik ya karena semua tim yang ada di zona itu ini melakukan perubahan besar-besaran, termasuk juga PSS dengan mengganti pelatih gitu kan. Kemudian kita singgung sebelumnya juga Persis Solo, kemudian Semen Padang, terutama yang progresnya bagus ini kan Semen Padang. Semen Padang ini juga melakukan perubahan yang cukup signifikan. Materi pemain, cara main mereka sudah terlihat sekali berubah gitu. Dan beberapa kali mereka bisa mengambil
poin penting kan Ya. di pertandingan yang memang susah gitu kan. Dan yang berikutnya jangan lupakan lagi di situ juga Barito juga banyak melakukan perubahan gitu kan. Terus dari sekian tim yang banyak melakukan perubahan di putaran kedua ini dan impactnya cukup bagus, itu ada di Madura sebenarnya. Madura United. Dan kemarin kita melihat Madura itu juga bermain imbang, menahan imbang 0-0 kalau nggak salah sama Persib Bandung ya. Main di kandang Persib, ini bukan hal yang mudah ya. Ya kan, apalagi Persib itu sedang tinggi-tingginya karena mereka baru saja menahan imbang bisa Persija. mencuri poin Persija di derby El Clasico katanya kan. Nah, ini juga hal yang nggak mudah bagi Madura untuk melakukan ini. Dan kemarin pelatih Persib kalau nggak salah menyatakan bahwa Madura ini agak sedikit berubah. Tim ini sudah semakin kuat. Oh gitu. Ya, jadi ini kans PSS ini harus head to head juga dengan tim-tim ini kan. Ya. Barito juga cukup bagus. Kemudian yang nggak bisa kita lupakan itu juga di bawahnya mereka itu Persis ini juga meskipun masih naik turun. Dan masih akan ketemu kita dengan Persis. Masih akan PSS. Tapi mereka di beberapa pertandingan, di 2 pertandingan ya, mereka itu nggak menang dan nggak kalah. Berbeda dengan PSS yang belum bisa memupus rantai kekalahan ini, memutus rantai kekalahan. Susah kayaknya. Nah ini kalau kondisi seperti ini ya agak sulit gitu kan. Ini kepercayaan pemain ini semakin turun, Tapi kemarin dengan melihat gaya mereka main, ya atau cara mereka main, mungkin pemain juga agak sedikit optimis. Ada harapan gitu. Ada harapan, dan juga pemain-pemain yang selama ini nggak pernah main, mereka jadi punya kesempatan untuk main kan. Kemarin si siapa? Paulo main juga ya. Paulo ini mungkin sudah 6 pertandingan baru kemarin dimainkan. Hamisi juga sama. Terus kemudian Dion di beberapa pertandingan ini juga sempat diparkir. Kemarin juga jadi starter kan. Nah ini juga membuat semangat atau motivasi pemain-pemain yang selama ini udah putus asa. Udahlah aku nggak mungkin nih aku punya kesempatan main. Ternyata mereka juga punya peluang itu. Dan inilah gunanya pergantian pelatih saya pikir. Jadi point of view-nya pelatih ini kan agak sedikit beda dibanding yang lama. Ya kan, dia kan pengen mencoba kan pemain mana yang bisa cocok dengan ini. Nah, kalau kita melihat petanya ya, yang jelas head to head kita ya kita nggak boleh kalah dari Persis, Pak. Dan kita nggak boleh kalah dari Madura. Dan kita bisa bahkan masih PSIS, masih bertemu PSIS. PSIS. Kalau PSIS ini juga masih naik turun ya. Naik turun permainannya itu. Kondisi PSIS nggak jauh beda dengan Sleman sebenarnya. Kondisi internal juga, kemudian dari eksternal juga masih diboikot supporter, itu juga masih jadi masalah. Ya, semuanya tim-tim ini juga cukup bermasalah. Yang nggak bermasalah, yang kita lihat nggak bermasalah mungkin Barito kan. Tapi dari dulu Barito memang kan ya posisinya di situ-situ aja gitu kan. Jadi memang ini yang paling penting yang harus diperhatikan betul bagi teman-teman PSS ini, jangan sampai kehilangan poin menghadapi tim-tim yang notabene head to headnya itu menghindari degradasi. Kalau kehilangan poin dengan papan atas, ya kalau nggak sering nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan sampai kehilangan poin dari tim-tim yang ada di dekatnya ini. Kalau sudah kehilangan poin dari situ, otomatis apa? PSS ini memberikan poin pada tim saingannya, ya kan? Tapi kalau bisa nggak menang, mereka PSS juga bisa menghambat langkah mereka untuk naik gitu, mendekati dari posisi PSS. Intinya gitu, Pak. Ya. Bicara soal kesempatan pemain, ada posisi yang nampaknya sepertinya tuh susah digeserkan, padahal 6 pertandingan ini kalau bisa dibilang tuh sudah jebol dari 10 gol. Alan. Apa Bang yang buat kiper ini tetap
dipertahankan, bahkan di era Peter Hoekstra pun dia tetap dipertahankan. Malah secara performa dari 5 pertandingan kita lihat kan memang agak sedikit ya underperform lah saya lihat. Gimana tuh Bang? Tapi kan balik lagi ke sebelum di Peter Hoekstra ini Mas ya. Ya. Dulu ketika Wagner dan Mazzola pun Alan ini masuk ke dalam ini loh Mas, list BRI Liga 1 itu loh, salah satu kiper terbaik. Kiper terbaik Oke. minggu ini, bulan ini, ngono-ngono kan loh. Dan menjadi sorotan itu. Tapi ya sopo ya. Tapi ada isu menarik ini. Alan ini katanya nih, ya ini isu yang beredar ya. Isu yang beredar Alan ini mau hengkang dari PSS dan ke Bayangkara jare ini loh. Tapi nggak tahu ini. Lah kamu udah tanyakan belum? Belum. Tapi nggak tahu ini kepastiannya belum saya tanyakan Pak. Baru belakangan ini yang muncul. Ya nggak apa-apa, biar Bayangkara dia kebobolan banyak. Katanya seperti itu. Tapi ya Cana secara positioning Alan ini kadang nganu kok Mas. Secara positioning Alan itu pas. Ya secara tinggi poster ya. Oke. Secara positioning bal nendi iki gitu. iso pas ngono lho. Tapi kok nak ketoke bal rada adoh ning ranggil ketoke. Enggak, stok cadangan kipernya stok kipernya PSS itu siapa saja Pak? Selain Alan ini. Alah sapa jenenge lali aku Pak. Apa? Ega Rizky bukan? Ega Rizky ada Ega Rizky. Terus apa meneh ada lagi? Ada yang dari junior juga? Ada pokoknya ketoke papat ketoke. 4 ini. Tapi yang sering dimainkan Alan sama Ega Rizky ya. Ega Rizky pun jarang banget Pak. Kemarin terakhir main di Bantul itu waktu lawan Semen Padang kan. Dia menggantikan Alan ini karena Mazzola pengen memaksimalkan kuota pemain asing kan di depan. Iya. Biasanya cuman ngono-ngono kuwi sih, nak Ega Rizky yang main. Cuman Alan terus sih yang jadi andalan ki yo. Nggak tahu ya Mas pertimbangan pelatih itu apa ya. Mungkin ya dinilai kiper terbaik di kiper-kiper yang lain di PSS mungkin. Ya. Pak Anto gimana? Lihat posisi penjaga gawang ini yang memang Ya. secara ini tidak bisa tergantikan oleh lain. Kalau saya kan melihat begini ya, tingginya kebobolan PSS ini kan bisa dilihat dari beberapa faktor Bah. Ya. Nggak hanya dari kemampuan kiper saja gitu kan, tapi juga bagaimana kemampuan lini belakang, ya kan. Yang kedua, bagaimana kemampuan seluruh tim dalam mereka itu mempertahankan positioning atau mempertahankan kedudukan gitu kan. Karena kalau kita hanya menyalahkan satu kiper saja, kiper ini kan sebenarnya benteng terakhir ya. Yep. Di gawang dia. Sementara di depannya itu ada benteng yang lain, benteng pertahanan. Nah di situ lah seperti apa kualitas dari pertahanan Sleman ini. Kalau kita dari kacamata kita dari segi kualitas ya, di situ ada yang namanya Kleberson, ada yang namanya Fakhrudin. Banyak orang bilang Kleberson dan Fakhrudin ini dua defender bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di Liga Indonesia sekarang. Fakhrudin mantan pemain nasional gitu kan. Kita sudah tahu kualitasnya seperti apa. Kemudian pengalamannya juga seperti apa. Kleberson juga di Madura di tim sebelumnya kita lihat penampilannya juga seperti apa. Kemudian di situ masih ada Dion, ya. Kemudian masih ada Abduh Lestaluhu, kemudian ada Kevin Gomez, kemudian ada Vigo. Terus beberapa pemain lain mungkin yang jarang main di situ ya, Bong ya. Terus kemudian ada lagi, dan setelah itu sebenarnya seperti apa sih permainan lini belakangnya ini seperti apa dari PSS Sleman? Apakah mereka sering jebol karena kesalahan elementer pemain? Apakah memang dari sistem organisasinya ini yang salah? Kan bisa terjadi. Tapi kalau saya pikir kalau kita melihat dari 6 pertandingan ini jebol terus, ini kan berarti ada yang salah di lini pertahanan ini. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan lini pertahanan ini terus. Kalau misalnya kita kalah dari Malut, kebobolan 1 gol dari Malut, tapi striker kita bisa mencetak lebih dari 1, ini kan tetap menang. Ya, sekali lagi kondisi pertahanan ini nggak bisa dilepaskan dari lini tengah dan lini depan.
Karena ini saling mendukung. Nggak bisa ini satu blok ini lepas sendiri, nggak bisa. Gitu kan. MU ini agak mirip dengan PSS mirip dengan MU ya. Kalau dipikir-pikir ya. Ya masih Kiper baik berapa nih? PSS lah. Masih bagus PSS. Ya, mohon maaf gitu. Karena saya nggak melihat MU. Saya nggak menyaksikan MU terus. Kalahan Pak. Sekarang kalahan ya. Saya nggak menyaksikan MU. Ya. Terus Mas Komok lawan laga Barito Putra, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Peter Hoekstra nih? Mainnya kapan ini, Bang? Tanggal berapa ini? Senin Pak, tanggal 3 Pak. Tanggal 3 sudah puasa ya? Nggak puasa ya. Ini nggak ada jeda libur. Kayaknya nggak ada kayaknya. Langsung main ya? Terus Pak ya. Ya, langsung. Ya. Musim lalu pun juga seperti itu Pak, puasa nggak libur. Malam tapi kan malam, mainnya kan malam. setengah 7:30 di Manahan. Di Manahan. Wah, kita Boom, kita. lek-lekan lagi. Ya. Ya. Gimana, nih? Bang? Gimana nih lawan Barito? Kamu lihat? Yang pasti kan ya seru Mas iki. Iya. Seru, kedua tim ini kan sedang melakukan pergantian pelatih, sama-sama melakukan pergantian pelatih ya. Yang pasti kan kalau saya lihat Peter Hoekstra ini waktu melawan Malut itu kan baru fokus ke timnya ya, belum menganalisis tim lawan dan sebagainya. Iya. Ya, mungkin besok waktu lawan Barito persiapannya akan lebih matang lagi Pak. Oke. Ya, tapi kalau saya pikir Hoekstra ini kan sudah lama ya, dan dia kan nggak lama pegang tim ya, maksudnya dia nggak lama nganggur lah. Iya. Jadi dia sudah tahu sebenarnya, karena saat dia masih di Barito, kompetisi ini Barito, Borneo. Kompetisi ini kan sudah bergulir, dan dia kan sudah tahu kayak Malu dia pernah menghadapi, gitu kan. Kemudian yang lain-lain, tim yang lain dia juga menghadapi juga. Saya pikir analisis Mr. Hoekstra ini juga tidak terlalu lama, Pong. Maksudnya inilah kelebihan kalau kita mengambil pelatih Yang sudah yang belum lama nganggur gitu kan, dan dia sebelumnya melatih di kompetisi yang sama. Jadi dia sudah paham semua kualitas dari lawan-lawannya, Pong. Dan tinggal bagaimana dia fokus. Kayak bener kayak kamu. Nanti dia fokus, mungkin di besok juga dia masih fokus terhadap gaya main. Ya. Mungkin dia akan fokus ke lini depan nanti seperti apa. Ya kan, ini kan harus satu. Nah, ini yang menarik kan begini. Hoekstra ini jangan sampai Hoekstra ini nanti kerja sendiri. Kerja sendirinya dalam artian apa? Dia nggak di backup oleh asisten. Kemarin ada asisten baru? Belum ada. Belum ada. Masuk asisten lama ya. Ya, ini kan asisten-asisten ini masih dalam tanda kutip gerbong yang lama. Gerbong lama. Ya kan? Nah, ini bisa nggak menerjemahkan kemauannya Hoekstra? Kalau di tim yang tim sepak bola sekarang, yang tim yang maju ya, saya bilang, ini lini depan ini ada spesialis pelatihnya sendiri. Lini tengah juga ada spesialisasi sendiri. Lini belakang juga ada spesialisasi pelatih sendiri. Kiper itu ada pelatih kiper khusus sendiri. Gitu. Nah, pelatih kepala ini tinggal memberikan program saja. Ya kan? Dia memberikan program kepada asisten-asistennya. Bagaimana sih cara main? Oke, saya pengen pakai model ball position yang tinggi. Nah, harusnya kalau memang yang asisten-asistennya ini benar-benar asisten dan punya lisensi yang bagus, dia itu bisa menerjemahkan itu. Ya kan? Jangan sampai Hoekstra ini malah melatih asistennya, nanti itu bahaya. Ada apa Pak? Bahaya. Gitu, Pak? Banyak. Sampai akhirnya pelatih kepala udah turun langsung gitu kan. Dia turun langsung gitu. Nah, kadang ini yang kita harus lihat juga. Ya kan? Ini kan tim kepelatihan kan satu. Iya. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Pelatih kepala ini nggak bisa kerja sendiri, Pong. Iya. Ya, tergantung nanti kualitas dari asisten pelatihnya seperti apa. Makanya asisten pelatih pun itu juga disyaratkan punya lisensi. Ya kan? Nggak sekedar mantan pemain, apalagi pengamat kayak kamu, apalagi wartawan, suruh jadi asisten pelatih. Nggak bisa, ini harus punya license. Itu, agar dia benar-benar tahu. Saya pernah lihat gaya ngelatihnya Erwan, Erwan itu, kalau ngelatih, dia banyak di pinggir.
Tapi dia memberikan tugas ke asisten pelatihnya juga. Sama dengan Sintayong. Sintayong itu ngambil khusus pelatih striker gitu kan. Sama dengan yang dilakukan PSSI sekarang. Dani Lansat itu khusus pelatih gelandang bertahan. Gelandang dia. Pastor ini merancang strategi gitu. Kluivert meskipun dia head coach, tapi waktu dia pegang tim, waktu Louis van Gaal latih Belanda di Piala Dunia Brasil 2014 kalau nggak salah. Kluivert ini pelatih striker yang dilatih Robin van Persie sama Klaas-Jan Huntelaar. Di situ. Nah ini masing-masing pelatih ini punya kapasitas sendiri. Nggak bisa terus-menerus pelatih kepala yang pegang. Makanya kemarin supporter ini juga banyak yang mengkritik asisten pelatih. Ya nggak, Bang? Iya. Ya. Ini kualitasnya berimbang nggak ini antara pelatih kepala dengan asisten pelatihnya? Kalau pelatih kepalanya hebat, asisten pelatihnya mohon maaf biasa-biasa saja. aja. Ya. Lewat. Makanya kan biasanya tuh satu paket ya antara pelatih kepala dan asisten-asisten ya biasanya. Ya, biasanya satu gerbong mereka bawa. Dan biasa Thomas Doll contoh, dia bawa pelatih kiper, pelatih teknik, ada semuanya. Bahkan pelatih fisik kan juga disiapkan juga. Ini satu kesatuan. Nah, ini yang kalau nggak ini nyetel semuanya itu kan. Ya itu. Nggak bisa. Berarti itu manajemen PSS beli paket hemat, Bang. Iya. Itu kemarin sudah kita tanyakan, Mas. Paket hemat. Sudah kita tanyakan ya. Kepalanya Mungkin aja akan ada 1 atau 2 lah mungkin. Oh, gitu. Ya, karena nggak bisa Yustra ini kerja sendiri. Meskipun dia pelatih hebat loh ya. Tapi dia kan nggak bisa menang ini langsung pertahanan, tengah, kemudian depan. Ya kan? Alex Ferguson waktu pegang MU. Ini saya dulu nonton MU, Pak. Carlos Tapi Queiroz sekarang ya. enggak. Yang terkenal Carlos Queiroz ya. Harusnya Steve McLaren di situ Steve semua. McLaren, Kok. Itu yang mereka bekerja di situ. Mereka yang bekerja. Ferguson itu paling dalam seminggu dalam latihan dia paling 3 kali dia datang. Ya kan? Dia banyak di ruangan. Dia bikin program untuk dijalankan oleh asisten-asistennya. Yang di lapangan ini asisten semua. Itu loh, Bang. Jadi makanya kalau ini kita berharap hadirnya Hyusta ini nggak mubazir. Benar-benar memang kita bisa PSS ini bisa bekerja sama dengan Hyusta dan Hyusta ini bisa mengubah karakter gaya main dan peruntungan dari PSS. Siapa sih yang meragukan Hyusta? Iya. Semuanya sudah terbukti kok, ya kan? Semuanya sudah terbukti. Borneo bagaimana? Meskipun dia akhirnya dipecat. Ya kan standarnya PSS dengan standarnya Borneo beda. Ya kan? PSS targetnya 10 besar di awal. Iya enggak? Borneo kan juara. Dia kalah 2 kali ya selesai pelatihnya. Iya kan? Beda ini karena makanya pelatihnya sama tapi targetnya beda. Ini yang nanti mungkin ya kalau nggak matching repot juga. Iya. Makanya asisten ini ya harus diperhatikan. Bisa nggak dia menerjemahkan? Nggak cuma pemain aja. Ya kan? Asisten ini pegang peranan tinggi loh. Nggak cuma pemain. Nah di situ bagaimana asisten ini bisa berkolaborasi dengan pelatih kepala. Itu, Pak. Jadi nanti benang merah seandainya lawan Bari itu hasilnya tidak maksimal, mungkin perlu dikoreksi juga tim kepelatihan kepelatihan PSS ini luar pelatih kepala karena kan tadi katanya kan Petrusnya tidak bawa gerbong penuh. Ya kalau kan gerbongnya manajemen kan bilang evaluasi menyeluruh kan nggak cuma kan harusnya nggak mengganti pelatih kepala toh. Ya kan kalau evaluasi menyeluruh ya harusnya semuanya dievaluasi termasuk manajemen. Dan rata-rata kalau di sepak bola profesional luar negeri memang seperti itu, ganti kepala pasti ganti gerbong kan, ya kan? Karena yang paham pelatih kepala itu ya asisten-asistennya ini. Ya kan? Kayak Amorim datang ke MU kemarin. Sorry kita bicara MU lagi. Amorim datang ke MU kan, dia kan bawa gerbongnya. Ya kan? Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya pegang MU kan dia akhirnya lepas juga. Ya tuh, sama kayak waktu Mourinho masuk ke Chelsea. Dia bawa semua itu. Ya.
Jadi sama, jadi nggak bisa. Sintayong keluar dari timnas Indonesia, datang Kluivert bawa gerbongnya juga. Ya. Itu deh. Seperti pergantian klub ke Arne Slot juga kan kurang hebat apa hasil pelatih Arne, tetap Arne Slot bawa gerbong sendiri. Gerbong yang ditinggal sendiri. hanya Claudio Tavares pelatih kipernya, karena Tavares memang benar-benar kiper. Nah itu nanti mungkin juga perlu disampaikan juga ke manajemen Pong, karena Masukin manajemen. Jadi nanti seolah-olah nggak Hustra aja yang jadi kambing hitam. Karena pamor Hustra ini kan track recordnya sudah bagus. Supporter ini sudah ekspektasinya tinggi. Dengan Hustra mau pegang PSS gitu kan. Jangan sampai Hustra oke, yang lain nggak oke, akhirnya tim ini nyungsep, amit-amit ya. Mau nggak Hustra pegang PSS kalau udah beda server nanti? Jangan-jangan apa yang diterapkan di lapangan latihan itu berbeda kan? Kacau juga kan? Karepnya beda. Iya. Jangan sampai asistennya ini hanya melihat saja. Ya, cuma Hustra aja yang bekerja sendiri ya. Ini kan waktunya mepet sekali. Ya. Nggak bisa diselesaikan dengan ini. Belum lagi nanti kata Kopong harus menganalisis tim lawan, gitu kan. Nah ini kan yang harus dipikirkan juga. Jadi betul omongannya supporter. Iya. Kalau mau perombakan evaluasi menyeluruh ya nggak cuma pelatih kepala dong. Nah, staf kepelatihannya juga evaluasi seperti apa. Ini kan staf kepelatihannya kalau nggak salah sudah 2 musim ini bertahan terus kan. Iya. Asisten-asistennya ini kan. Yang pelatih kepalanya bergonta-ganti. Sudah. Asisten tetap saja ya. Asisten kelihatannya masih beberapa yang tetap gitu. Nggak ada yang berubah gitu kan. Dari Seto di situ ada sosok ini juga. Gitu. Kan Siapa? Ansari lebih. Oh, ya. Nah, itu kan masih terus di situ kan. Nah, kita coba lihat gitu kan. Ya makanya kemarin ada selentingan dari supporter teriakan itu juga ya perlu didengar oleh manajemen. Seperti apa gitu kan. Jadi kita kan berharap tim ini bagus ya, Pak. Iya. Itu, Pak. Mungkin paket hemat tadi, Pak. Soalnya paket hemat. Laga lawan Barito ini menjadi pertaruhan ya bagi kehebatan Peter Hustra kan, karena ya secara kondisi tim juga sama dan poin pun tidak jauh ya, berada sama-sama rawan dengan degradasi. Ini seperti apa nih Pak kira-kira laga antara PS lawan Barito untuk Senin depan ini? Kita ulas sedikit aja lah ini. Sama ini besok, Pak. Ya. Saya pikir tetap nggak jauh beda penampilan dari PSS Sleman ini ya. Tinggal kuncinya kan nanti ini kan lini belakang, lini tengah sudah ada perkembangan. Oke. Tinggal nanti penyelesaiannya ini seperti apa. Sekali lagi, yang namanya tim ini kan butuh mencetak gol. Tidak hanya butuh bertahan. Tapi bagaimana harus mencetak gol. Caranya mencetak gol ini kan beda-beda, lain-lain lah. Ini pelatih yang nanti merumuskannya seperti apa. Pasti akan disesuaikan dengan karakter dan kualitas pemain depannya nanti seperti apa. Kalau saya melihat seri itu menjadi, saya pikir masih hal yang cukup bagus ya. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Karena saya melihat dari sekian pertandingan, 6 pertandingan, lini depan ini yang paling kenceng ya cuma Tokantin. Oke. Ya kan. Ya. Selainnya ini, selain Tokantin ini kita belum lihat sosok yang cukup luar biasa. Yang lainnya ya biasa-biasa semua. Mungkin Tokantin ini jadi pencetak gol terbanyak ya, Pong, di PSS Sleman ya. Nah ini yang harus dicari, selain Tokantin itu siapa? Dan apakah akan memaksimalkan Tokantin untuk dia mencetak gol yang lebih banyak atau bagaimana? Ini kan pilihan, Pak. Ya. Nah, ini yang tahu nanti yang merumuskan ya Hustra ya. Dengan staf pelatihnya. Ya. Itu Mas Kopong sendiri apakah bisa nih memutus kekalahan yang udah 6 kali ini lawan Barito? Harapannya bisa, Mas. Kamu harapan terus. Bukan harapan, dari kacamatamu gimana? Dari teknik pertandingan antara Barito dan PSS Sleman, ayo. Iya ya Mas Ana.
Aku sih pinginnya iso. Cuman kan nanti lihat dulu lah. Bener kata Pak Ananto tadi, ya dari dulu, dari zamannya Mas Zola, bahkan Peter Hoekstra pun ya sing lagi delete pun ya finishingnya ini belum maksimal. Oke, siap. Aku pun mengamatinya yang ngono kuwi. Ya iku. Ya muga-muga wae iso. Tapi kelihatannya ada pergantian komposisi pemain nggak, Pong? Ada Pak, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah, Nek Hoekstra sendiri itu dia waktu wawancara itu cukup terbuka dengan kondisi timnya, dia menjelaskan ke wartawan atau bagaimana? Ya sangat terbuka malah. Sangat terbuka. Dia bilang gimana kondisi timnya? Ya kalau kondisi tim kan ya baru pertama tuh Mas. Baru pertama dia baru menjajaki ya. Tapi dia melihat bahwa tim ini tim yang sangat bagus. Secara kualitas. Raksasa yang tertidur. Itu. Jane yo sempat ngelilir wingi terus turun neh. Jane sempat ngelilir kan beberapa pertandingan itu 3 kali menang itu kan ngelilir gitu kan. Lah kok turun neh gitu. Tiduran malah. Iki ana sing ngipasi gitu. Oke. Kalau usaha penak wonge. Lebih anu ya. Sebenarnya Mas Zola kan juga lebih enak ya. Sama-sama enaknya ya. Cuma Hoekstra ini lebih humble ya. Lebih humble dan dia lebih terbuka dengan pers. Ya, luar biasa dan Pak manajer juga terbuka juga. Pak manajer Leo. Temenmu. Ya. Oke, Bang. Siap. Oke, sudah hampir 1 jam kita ngomongin PS Sleman. Dan jangan lupa saya mengingat untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya, tanggal 27 nanti hari Kamis kita akan ada edisi khusus spesial PSIM Jogja. Jadi buat teman-teman kalau takut nggak kebagian, silakan pesan pre-order atau datang aja ke kantor Radar Jogja untuk pesan langsung. Nanti akan kita siapkan. Itu edisi khusus PSIM Jogja. Setelah final hari Rabu, tanggal Kamis itu kita terbit seperti itu. Jadi silahkan saja yang teman-teman fans siapapun fans PSIM untuk ingin mengkoleksi koran Radar Jogja pada edisi spesial PSIM, silakan beli hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Ya, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.